Halo Leo, saya dan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk karir, bisnis, ataupun peruntungan Leo. Kartu yang diberikan adalah Wheel of Fortune. Ketika kartu ini keluar, ini mengingatkan bahwa di luar sana itu memang berubah, selalu berubah. Apalagi di masa-masa sekarang ya, di mana orang masih banyak yang mencari bentuk baru industri gitu ya, berusaha untuk fleksibel dengan kondisi secara keseluruhan, secara global gitu. Kartu The Wheel of Fortune, roda peruntungan yang berubah ini menunjukkan ada lagi perubahan dalam hal pekerjaan, bisnis, ataupun peruntungan. Dan karenanya semakin fleksibel, semakin menyesuaikan diri, semakin mudah menyesuaikan diri, semakin ngerti apa sih yang sebenarnya sedang kejadian, pinter ngebaca situasi, maka akan semakin menguntungkan buat kamu. Jadi bukan saatnya untuk memegang cara-cara lama, bukan saatnya untuk berpijak kuat-kuat. Saat yang tepat sekarang adalah lari. Kalau misalnya rodanya lagi muter, ya kamu ya jangan berhenti, nanti kebawa sama rodanya. Mendingan kamu lari supaya bisa menyesuaikan sama ritme si roda yang berputar ini. Lalu untuk percintaan, Leo, kartu yang diberikan adalah Tower. Ketika kartu The Tower keluar, ini menunjukkan bahwa ego itu adalah suatu hal yang menjebak ya. Jadi jangan sampai percintaan kamu ataupun hubungan kamu dengan seseorang menjadi rusak hanya karena ego kamu ingin dikasih makan. You need to feed your own ego. Ngasih makan ego itu nggak apa-apa, tapi nggak boleh dengan cara menyakiti orang lain, jangan dengan menginjak orang lain atau membuat orang lain merasa tidak penting gitu. Kartu The Tower ini nunjukin bahwa seringkali persepsi kita itu nggak sama dengan kenyataan karena kita sudah dipengaruhi oleh ego kita yang ketinggian. Ego kita yang ketinggian ini adalah upaya kita untuk menjaga diri kita, untuk membuat diri kita tidak bisa disakiti oleh orang lain, tapi di sudut lain bisa berbahaya karena kita jadi nggak sensitif, malah justru kita yang bisa menyakiti orang lain. So, berhati-hati, jangan sampai dikontrol ego sendiri, harus kebalikan. Harus kita yang mengontrol ego kita. Lalu, kartu nasihat yang diberikan untuk Leo. Kartu nasihat yang diberikan untuk Leo adalah The Fool. Ketika kartu The Fool keluar, ini menunjukkan tentang mengambil risiko. Orang yang loncat dari jurang untuk mendapatkan bintang itu, dia meninggalkan yang lama di belakang dia dengan dia cara meloncat, dan loncat ke bintang itu ada risiko untuk jatuh ke jurang, tapi dia tetap melakukannya. Jadi di sini tentang melakukan hal yang berbeda dan tentang berani. Tentu saja dengan risiko, faktor risiko yang bisa diukur, yang kita bisa terima segala konsekuensinya. Jangan sampai kegiliran dapat risikonya, dapat yang nggak enaknya ataupun impactnya, akibatnya kita nggak mau terima. Karena itu kan nggak fair, nggak adil gitu. Kalau menurut saya, kartu The Fool ini, kartu nasihat di mana kamu dibilang sebaiknya ngambil resiko deh gitu. Itu berhubungan dengan baik karir ataupun percintaan kamu. Percintaan, resikonya apa? Allow yourself to be vulnerable. Izinkan dirimu untuk tampil lemah gitu, tanpa dandanan egomu yang terlalu tinggi gitu. Jadi kayak yang apa adanya aja gitu. Nggak harus kok kamu pakai topeng terus-terusan gitu. Kamu nggak harus terlihat kuat-kuat terusan. Nggak harus terlihat kuat terus-terusan. Lalu dalam hal Wheel of Fortune, roda perubahan gitu, dalam hal bisnis, pekerjaan, ini juga ngomongin tentang kalau misalnya kita ngelakuin hal yang sama terus-terusan, kita nggak berani ninggalin tanahnya, kita nggak berani loncat gitu ya untuk dapetin bintang,
ya kita nggak akan bisa dapetin hasil bintang indah, pencapaian indah dari karir, bisnis, peruntungan, apapun itu. Harus lebih berani, harus lebih keluar dari zona nyamannya. Gitu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu ya. Semoga sehat, panjang umur, bahagia, kaya raya, ketemu jodoh, enteng jodoh kalau belum dapat, kalau udah dapat semoga langgeng. Terima kasih, bantu saya dengan cara klik like, subscribe, share, dan juga komen.